Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq wa an-nasir al-haqq bil haqqi hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi biladil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqina bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wanshur alaina min huda'i rahmatik ya arhamar rahimin. Ya, kita buka halaman 72. Wa'lam anazatul kubur 72 baris ke-8 dari bawah. Ya, 78 ya, wa'lam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anazatul kuburi amrun mandubun ilaihi waqad adina fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da manaha anha wa fiha manafi'un wa fawaidun lil hayyi az-zairi wa lil mayyiti al-mazuri. Qala alaihi salatu wassalam zuru qubura fa innaha tudakirul mauta. Wa qala alaihi salam kuntu nahaitukum an zatul quburi ala fazuruha fa innaha tuzahidu fi dunya wa tudakiru akhirata. Wa qala alaihi salam amin rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu ilaihi ila istanasa bihi wa rudda alaihi ruhuhu hatta yaquma. Wa qala alaihi salatu wassalam anasu ma yakuna mayitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fi dari dunya wa yanbaghi lizairi idza dakhala maqbarata aw marra biha ayyaqula assalamu alaikum darul qaumin mu'minin wa janu ajalun wa atakum ma tu'adun wa inna insyaallah bikum lahiqun antum lana syaraf wa nahnu lakum taba'un. As'alullah lana wa lakum al-afiyata. Allahumma ighfir lana wa lakum. Ini bagaimana pada macet gimana pada mana? Macet di mana? Oh, boleh ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna ziyaratul quburi amrun mandubun ilaihi. Ketahuilah, ini khitabnya kepada pembaca. Ketahuilah wahai pembaca ini kitab, kata Imam Habib Abdullah bin Haddad, ketahuilah anna ziyaratul quburi amrun mandubun ilaihi, bahwa ziarah kubur itu perkara yang disunahkan. Ya, bahwa ziarah kubur perkara yang disunahkan, perkara yang diajarkan agama, diberitakan sama agama. Ya, jadi ziarah kubur amrun mandubun, perkara yang disunahkan. Ya, mana sunat? Yang ziarah kubur dapat pahala, yang enggak ziarah mana gitu aja. Ya, karena dianggap amrun mandubun, perkara yang disunahkan ya. Waqad adina fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da manha'ha. Dan Rasulullah telah mengizinkan kembali ziarah kubur setelah beliau larang. Jadi dulu awal mulanya ziarah kubur dilarang sama dalam Islam. Nanti hadis di bawah sebutin kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazruha. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Nah, sekarang apa sebabnya Rasul melarang ziarah kubur itu zaman dahulu? Karena zaman dulu awalnya hidayahnya Islam ya masih baru. Islam masih baru, ya akidah keimanan para kaum Islam masih lemah. Kalau seandainya zaman dahulu langsung ada ziarah kubur disunahkan, nah nanti
orang-orang kafir atau yang masuk Islam tersebut bakal timbul tanda tanya. Apa maknanya? Maknanya kita disuruh bertauhid, menyembah Allah. Kok Nabi Muhammad ajarin ke kuburan gitu. Jadi menjaga perasaan orang awam, ini ngapain ke kuburan? Nah, ya mengajari zaman dahulu ziarah kubur pertama dilarang. Ya, ini Rasulullah bukan tempat Rasulullah. Rasulullah melarang ziarah kubur zaman dahulu. Ya, emang perintah dari Allah Taala. Kan wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nah, jadi nggak ngomongnya nggak hawa nafsu. Terus melarang itu, ya emang perintah dari Allah Taala. Sekarang jangan laksanakan dulu. Kenapa? Tadi dibilang karena awal mulanya ziarah kubur tersebut ya zaman dahulu ya takut diartikan yang tidak bagus oleh para orang-orang Mekah gitu, artinya zaman dahulu. Karena disuruh bertauhid pada Allah, menyembah Allah. Ini kok ada ziarah kubur, ngapain nih kuburan diziarahin gitu. Takut nanti ada omongan, kok nyembah batu, apa kok minta doa sama apa tuh? Tanah. Sama kuburan. Nah, jadi takut begitu. Jadi zaman dahulu dilarang dulu. Dan dulu kemudian justru memperbolehkan. Kok berubah? Iya. Kalau tanya dulu dilarang, kan perbolehkan. Kenapa? Setelah Nabi Muhammad SAW, setelah Rasulullah SAW melihat pemeluk Islam akidahnya mantap, tauhidnya hebat, akidah mantap, ya nggak ada gerakan yang macam-macam. Ya, kembali ziarah diperbolehkan. Jadi awal mulanya nggak boleh, dilarang. Tapi setelah akidah mantap, tauhid mantap, iman mantap, ya udah mantap semuanya, maka Rasulullah kembali memperbolehkan ziarah kuburnya. Jadi yang lain wafat alina fiha Rasulullah SAW ba'da ma'ana setelah kembali mengizinkan ziarah kubur setelah dulunya Rasulullah melarangnya, ya. Jadi perbolehkan lagi. Jadi larangan tercabut, larangan dihapus dengan perintah berikutnya. Jadi larangan ziarah kubur nggak berlaku lagi. Yang berlaku lagi adalah apa? Ya, perintah atau sunnah ya berjalan kepada kuburan, ya. Wa fiha manafi'un wa fawaidun lil haizairi. Ya, pada ziarah kubur ada manfaat, ada keuntungan bagi orang yang ziarah. Jadi orang yang ziarah kubur gak kosong daripada kelebihan. Karena apa yang orang baca tersebut, ya waktu ziarah dia ucapin salam, kemudian dia baca Quran, ya ucapan Quran berpahala gak? Berpahala. Kemudian dia baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid, dia baca semua. Ini manafi' wa fawaid, ada manfaat buat orang ziarah. Selain yang ziarah sebut baca Quran, baca zikir dan lainnya, baca tahlil, dia berpahala. Ya, manfaatnya apa? Terbina hubungan antara yang mati sama yang hidup. Kembali yang hidup membuka hubungan. Ya, jadi kita sama orang meninggal dunia, kita yang hidup nyamperin, bukan orang mati nyamperin kita. Kalau orang mati nyamperin kita takut gak gara-gara? Coba deh, berapa banyak keluarga kita yang meninggal dunia di rumah kita, kabur gak? Kabur. Ya, kita yang hidup nyamperin, datengin orang yang mati. Ya, paham ya? Bukan, anak dia orangnya mau didatengin, nggak mau datengin. Kalau masih hidup bisa, tapi kalau udah mati ya kita datang. Ya, arti ziarah berkunjung ya ke kuburan seseorang yang telah meninggal dunia. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya yang ziarah terdapat pahala, ya karena melaksanakan perintah Rasul. Ya, perintah Rasul bukan perintah Rasul. Ya, dia ziarah aja berpahala. Mau baca bacaan tadi ayat Quran, bacaan zikir, bacaan tahmid, pahala banyak lagi. Ya, nah ini manafi'un wa fawaidun, ada manfaatnya, ada faedahnya. Bersama lil hayyi az-zahir, buat orang yang hidup yang ziarah. Walil mayyitil mazuri, ya, yang diziarahin dia dapat pahala juga. Nah, kok bisa? Dapat manfaat juga. Kok bisa? Bisa. Apa? Yang kita ziarahin dia dapat pahala dari bacaan kita. Kan kita mengatakan apa? Apa? Ya Allah maja'al wa usirta wa taqabbal wa balligh sawaba ma qaranahu minal Qur'an. Itu seperti Allah sampaikan apa yang kami baca, ya, daripada ini kepada rohnya bulan. Nah, apa yang didapat?
Yang didapat ya dosanya Allah Ta'ala angkat, dosanya Allah Ta'ala ampunin. Padahal yang meninggal dunia kan seperti Anda bilang, orang meninggal dunia nggak bisa berbuat apa-apa. Orang mati nggak bisa istighfar, nggak bisa tobat. Ya, banyak orang yang dosanya banyak, punya dosa masuk kuburan, dosanya hilang, berkahnya apa? Orang yang hidup ziarah. Jadi manfaatnya buat orang yang diziarahin. Namanya manfaat, kita yang menziarah dapat manfaat, selain pahala, dapat ini, yang kita ziarahin ambil manfaat juga. Apa? Yang tadi derajat rendah, ya dengan orang yang mengatakan Allah manfaat derajatihim, ya Allah angkat derajat mereka, ya Allah orang kuburan, Allah angkat derajatnya. Jadi manfaatnya dirasakan juga orang kuburan. Maka orang kuburan kalau yang kita ziarahin girangnya luar biasa, didoain. Ya Allah angkat derajatnya berkah doa orang hidup. Allah ampuni dosanya berkahnya orang hidup. Itu aja. Ya, jadi dua dia dapat manfaat. Yang hidup dapat manfaat, dapat keuntungan. Yang mayitnya, yang meninggal dunia dapat keuntungan juga. Ya. Qala alaihi salam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, zurul kubur fa innaha tudzakirul mauta. Ziarahi kuburan, karena ziarah kubur tersebut dapat mengingatkan kalian akan kematian. Kita jadi ingat mati, kita ziarah kubur nih, jangan sekedar biasa doang, ambil ibrah, pelajaran. Bagaimana? Ya, nanti kita bakal seperti ini. Ini yang kita bacain, yang kita lihat kuburan orang-orang lain, suatu saat kita bakal seperti dia. Dia kemarin berjalan di atas tanah, sekarang dia dikuburin di bawah tanah. Sama, begitu. Jadi kita ingat sama kematian, karena sering ziarah kubur. Ini rumah dulu hidup seperti kita, sekarang dia berbaring di kuburan. Nah, jadi ingat sama kematian. Maka orang yang sering ziarah kubur ingat sama kematian, dia nggak bakal lalai. Dalam arti kalau ingat sama kematian, dia makin zuhud di dunia, makin semangat ibadah, ninggalin maksiatnya, karena ingat sama kematiannya. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah larang kalian untuk ziarah kubur. Dulu. Kapan? Waktu masih awal mulanya Islam. Akidahnya belum kuat, ya, tauhidnya belum mantap, jadi Rasulullah tahan dulu. Ya, ala badruha. Sekarang ziarahi kuburan. Setelah Rasul lihat imamnya mantap, tauhidnya udah hebat, udah bagus, maka Rasulullah nyuruh sahabatnya, orang-orang untuk berziarah kuburan. Dulunya dilarang ya, udah kata di awal ya. Fa innaha tuzahidu fid dunya. Karena ziarah kubur tersebut dapat membuat orang bisa zuhud di dunia. Apa zuhud? Gak cinta sama dunia, cinta sama akhirat. Karena sering ziarah kubur akan membuat orang zuhud di dunia. Ingat mau mati, gak macam-macam di dunia. Dia lebih cinta sama akhirat. Ya, dunia gak ada apa-apanya. Ini yang kita ziarahin dulu, ya begini-begini, tapi sekarang hilang. Dulu mobilnya banyak, dulu ini, tapi sekarang ya di kuburan gak ada yang bawa. Nah, jadi ziarah kubur membuat orang zuhud di dunia. Wa tudzakirul akhirah, dan ziarah kubur dapat mengingatkan seorang akan akhirat. Ya, karena kita ziarahin beliau dulu, nanti suatu saat orang akan ziarah kuburan kita, itu aja udah. Ya, karena kita ziarahin dia, nanti karena yang kita ziarahin kuburan dia, nanti suatu saat orang lain yang ziarah kuburan kita juga. Ya, jadi kita ingat sama apa? Ingat sama akhirat ya. Nah, di sini ada mafhum mukhalafahnya, lawan katanya. Apa lawan katanya? Ziarah kubur ingat membuat orang apa? Zuhud di dunia. Orang yang ziarah kubur akan cinta sama dunia. Lawan katanya ada mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Yang bersamaan ada yang berlawanan. Ini muwafaqahnya, ziarah kubur ingatnya membuat orang zuhud sama dunia, nggak cinta sama dunia. Mafhum mukhalafahnya, lawan katanya, orang yang nggak ziarah kubur dia akan cinta sama dunia, nggak zuhud lagi. Kenapa? Ya, karena dia nggak lihat orang yang telah mendahului dia dalam kematian, nggak lihat.
Dia nggak pernah ziarahin, yang ziarah orang mati, orang hidup doang. Nah, makanya kita nih, kita kan mesti berkunjung sama hidup kita kunjungin, sama orang mati kita kunjungin. Tapi kebanyakan orang lebih memilih berkunjung ziarah sama orang hidup saja. Orang matinya tidak diziarahin. Kenapa? Enak Ustaz, kalau ziarah orang hidup enak, kita kasih teh, kopi, pisang goreng, gitu. Tapi kalau ziarah orang mati nggak ada apa-apa, ya lain. Paham nggak? Enakan ziarah. Iya, ya, maksudnya artinya begitu. Itu kan mau gak ziarah orang mati dikasih kopi, kabur kan teh? Jadi ziarah kopi keluar, kabur nggak? Kabur, ya udah ya. Makanya sini ya dikatakan jangan hanya orang tersebut ya bina hubungan sama yang hidup saja, tolong bina hubungan juga ya sama orang yang telah meninggal dunia. Jangan kita lupain, dua-duanya kerjain. Berkunjung sama orang hidup, berkunjung sama orang yang telah meninggal, ziarah sama yang hidup, ziarah kepada orang yang telah meninggal. Nah, begitu ya. Waktu dzakirul akhirat, dan ziarah kubur dapat mengingatkan akhirat. Lawan katanya apa? Orang yang nggak mau ziarah kubur lupa sama akhirat. Apa mukhalafatnya? Lawan katanya. Ya, dia nggak mau ziarah kubur, berarti dia lupa sama akhirat. Kalau lupa sama akhirat gimana? Nggak mau takwa, nggak mau tobat dari maksiat, nggak mau sungguh-sungguh dalam ibadah karena lupa sama akhirat. Tapi yang lupa sama yang ingat sama akhirat, dia bakal bertobat, dia bakal beristighfar, dia bakal semangat dalam taat dan ibadah karena ingat sama akhiratnya. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, ma min rajulin yazuru qabr akhihi, tidak ada seseorang yang berziarah kepada kuburan saudaranya, wa yajlisu ilaihi, dan dia duduk di situ. Ziarah duduk, mana duduk? Ya, kalau emang bisa diri, ya nggak ada duduk silakan. Tapi kalau ada yang tidak duduk, beri salamnya kan duduk diri, dia salam kemudian duduk, baca yasin ke, atau dia baca tahlil, duduk kan? Nah duduk. Nah, ilah nasabihi, kecuali yang diziarahin masa tenang, girang, gembira. Ya, kita ziarah kubur nih. Ya saya ucapin assalamualaikum, kemudian kita baca isna nasabihi, yang kita ziarahin ya gembira, terhibur, senang, ya kosong daripada yang berkunjung, ada yang berkunjung. Kayak kita di rumah enak gak? Kita di rumah sendirian, bengong aja, ya mau kopi habis, gula habis, ini kue habis, terus ngapain mau? Ada yang datang bawa makanan, gila gak? Tuh bawa makanan. Orang kuburan dia nggak butuh makan, nggak butuh kopi, nggak butuh apa tuh pisang goreng, nggak butuh. Yang datang bawain pahala, bawain tahlil, istighfar, bawain ayat Quran. Ini makanan orang kuburan. Dira nggak? Dira. Maka dikata istana nasabi, yang diadain akan terhibur, akan senang di kuburannya. Sayang kita nggak dengar nih, jangan dengar kegembiraan orang kuburan kalau dia diziarahin. Nah, sekarang dari ini apa? Uraian apa mukhalafatnya? Orang yang pernah ziarah nggak kuburan, nggak pernah ziarahin, ya dia apa gelisah di kuburannya? Apa? Bete apa sih bete? Bete apa bete? Gak apa sendiri aja? Apa sekarang istilahnya? Gabut. Gabungan anak buta ya jadi dia di kuburan kenapa gak dijalain ya di rumah bengong, gak ada yang bergaduh-gaduh, gak ada yang bawa pulang, gak ada yang bawa ini, bengong aja, kenapa gak ada? Paham gak? Ada yang bawa girang gak? Nah sama yang diarahin bawa ayat Quran, bawa tahlil, bawa tahmid, bawa ini girang. Nah makanya ini kegembiraannya ada, tapi kita enggak lihat aja. Paham ya? Kalau perbedaan kita doa di rumah sama doa di kubur itu beda. Nah, kalau kita doa, kita jaga kubur berpahala, pahala jaga kubur dapat, kita doain dapat. Kalau di rumah dapat doain doang, nggak dapat pahala ziarah. Paham nggak? Itu bagaimana? Ziarah. Ente mau sate, mau baunya doang apa yang sate? Nah, ini ada orang sate, ya dicium, bau sate, enak. Beda nggak apa itu soal makan? Beda nggak? Dapat baunya juga, dapat sate juga. Double malahnya. Nah itu ya, datang aja nih jam
Mana enak mana sih? Mati baunya. Enak gak? Enak gak? Enak ya? Ngayal. Ayam ya. Ya, jadi beda. Ya, anget dia di rumah doain orang tuanya, doain keluarga, bertahan dapat. Itu so terbina hubungan dia sama yang udah meninggal. Tapi kalau ziarah beda. Yang di rumah ada dapat ziarah karena nggak berkunjung. Yang dapat ziarah sejair, orang yang ziarah dapat pahala karena dia berkunjung. Selain pahala berkunjung dapat, pahala ini dapat, pahala ini dapat ya. Waruddat alaihi ruhu hatta yakuma. Yang dia jarahin ya akan dikembalikan rohnya sama Allah. Hidup kehidupan alam barzakh, hayat barzahiyah, kehidupan alam barzakh, alam kubur. Ya, dia tahu siapa yang datang, siapa yang ziarah, dia tahu. Hatta yakuma, sampai yang ziarahin diri keluar habis. Tahu, makanya rohnya dikembalikan sama Allah Ta'ala. Tahu sampai ziarah. Ya, kayak ziarah bersama, ya, ziarah bersama bareng-bareng. Dia tahu ada ziarah enggak. Maka kalau ziarah mengucapkan assalamualaikum. Nah ya, assalamualaikum assalamualaikum. Jadi kita mengucapkan salam itu ziarah. Ini yang ziarahin rohnya dikembalikan, tahu siapa yang ziarahin. Ya, nah, seperti Anda bilang tadi, nanti akan dibahas juga yang paling enak orang yang paling dia cintai di dunia. Gembira luar biasa ya. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, anasu ma yakunul mayitu fi qabrihi idza zarahu man kan yuhibbu fi dunya. Yang paling menyenangkan buat seorang mayat di kuburan jika dia didatangi, diziarahin oleh orang yang paling oleh orang yang dia senangi di dunia. Siapa disenangi? Orang tua cinta sama anaknya, senang sama anaknya. Orang tua di meninggal dunia, yang ziarah anaknya, anasu apa? Lebih girang, lebih terhibur, lebih enak rasanya. Maka ibu ya, yang dia cinta dunia. Sekarang yang ziarahin apa yang dibenci gimana? Ada gak? Kita kalau ziarah orang berarti kita cinta dia. Ada gak musuh ziarahin musuhnya? Hah? Ini orang waktu dunia dua musuhan, berantem duluan, musuhan. Satu mati. Ini yang ini ziarahin nggak kira-kira? Hah? Yang benar nih, ziarahin nggak kira-kira? Nggak ngajarin masih ngajarin ya. Waktu masih hidup digedek, udah empat benar, udah mati empat hilang nggak? Ini jauh udah jauh ya. Ya, waktu hidup empat benar masih hidup berantem udah mati empat hilang nggak? Hilang. Ya, syukurin alhamdulillah. Enggak, hilang nggak empatnya? Kesennya hilang nggak? Enggak hilang. Hilang nggak kira? Nah, bisa nggak musuhnya tuh yang dia musuhan ziarahin? Bisa. Bisa aja. Mungkin dia minta maaf. Ya, minta maaf. Ya, minta maaf. Kayak ada nih, Bang Ian. Iya, mau gopan. Benar ya? Anggap karena dia dulu pernah berantem, pernah ribut, dia sadar teman dia mati, kesian ya, yang dianggap nih kesian didoain bisa juga. Jadi dari adawah pindah ke mahabbah, dari permusuhan pindah ke kecintaan. Jadi nggak mungkin nih bisa dia kubur sadar, kubur dia yang musuhnya Arif baru gak kapok kan dijarahin. Biar kapok kan dijarahin, biar asal dijarahin, biar asal. Ini kejar dia hidup di bawah jalan ada matinya. Nah, itu berarti masih empat nanti udah mati masih diuji juga. Ya. Sama Jawas. Hah? Sama Jawas. Ada yang gitu ya. Jadi yang anasu mayakunul mayitu bi qabrihi, yang paling terhibur ya buat orang meninggal dunia kuburannya. Di kuburannya apa? Idza zarahu man kan yuhibbu fi dunya. Kalau yang ziarahin orang yang paling yang dia cinta di dunia, yang dia cinta di dunia ziarah, wah girang luar biasa. Biasa orang biasa aja ya gembira, tapi kalau yang dia yuhibbu, yang dia cintai daripada anak, daripada bini. Nah, suami istri meninggal dunia duluan. Suami istri cinta nggak tuh? Karena yang ziarahin suaminya kira nggak?
Hilang. Ya, kebalikannya, ya. Yang meninggal suami, bini dia enggak? Kagak. Dia enggak. Anggap doain doang deh, ya nggak apa-apa doain doang ya, kira-kira. Bang, alhamdulillah abang majikan sama saya gitu, ya. Abang lagi duda aja, lupa sama saya. Ingat, betul kalau udah nggak duda, abang lupa. Ya, karena dulu pernah terjadi, ya. Ada seorang namanya lupa. Kalau saya ada Habib Abdul bin Yahya, seperti namanya agak lupa ya. Dia tersebut isi meninggal dunia duluan. Karena kita rumah tangga kita nggak tahu siapa meninggal dunia duluan, nggak tahu. Apa bini duluan, apa suami duluan, kita nggak tahu. Nah, ini kejadian menimpa orang alim tersebut, ya dia tersebut isi meninggal dunia, ya setelah diurus semuanya, ya isinya setiap malam mendatangi dia dalam tidurnya, datang dengan izin Allah tiap malam. Hadir dalam mimpi suaminya, jadi suami mimpi terus, ya. Misalnya dia tahu suaminya masih duda, belum dapat juga, ya. Bukan duda buluk, buluk dapat juga buluk. Kalau kelaku Buluk ada jawabannya. Ya, dia kayak bangga, belum dapat. Jadi tiap malam nih dengan izin Allah istrinya mengenai hadir dalam mimpinya. Jadi dialog, mimpi, dia di dalam mimpi. Suatu saat suami tersebut ya menikah dengan seorang perempuan, udah menikah, jadi status dudanya nggak ada, habis karena menikah lagi. Setelah menikah lagi, ya orang tersebut ya yang suaminya ya nggak dimimpiin lagi oleh istri yang meninggal dunia, udah nggak apa tuh, nggak ada lagi. habis nikah nih. Ya kan nikah lagi tuh. Apa namanya waktu duda datang bulan bininya tuh. Waktu duda, angka duda seminggu tiap malam datang mimpi, dadaan datang 2 bulan datang, datang susah datang. Suami menikah lagi, istrinya yang meninggal dunia nggak hadir dalam mimpinya. Udah, ya nggak mimpi, maksudnya nggak mimpi lagi terus nggak berapa lama ya dikasih mimpi sama Allah. Dikasih mimpi sama Allah Ta'ala, apa dikatakan? Wahai istriku, kemana aja? Dulu datang duluan, ya di mimpi abang. Sekarang kok kakak anak Adinda, Adinda, dia tidak datang dalam tidur kakanda, ya kakanda. Dulu kakanda bilang apa? Ya benar, dulu Adinda datang untuk kakanda jadi duda. Sekarang kakanda udah ada teman baru, udah ada istri baru, maka kakanda nggak kesepian lagi. Maka ya saya tidak izinkan Allah untuk hadir dalam mimpi kakanda. Enggak. Jadi sini kalau emang dia meninggal dunia tersebut, ya biasanya dengan izin Allah dia terhibur selama dia belum nikah lagi, terhibur dengan apa tuh mimpi istrinya. Tapi nggak semua orang begini. Hanya orang pilihan Allah bisa begitu, ya. Nah ini setelah menikah istri nggak hadir lagi dalam mimpinya. Kenapa? Udah ada pendamping hidupnya, udah nggak stres lagi, udah nggak bengong lagi. Nggak bete. Kenapa dengan nggak bete lagi? Iya nggak bete lagi ya, udah ada temannya ya. Maka sini kalau istri meninggal dunia, kita kan para suami nih, ya laki istri meninggal dunia jangan lama-lama duda. Ya, kalau saya Imam Syafi'i biasa betul. Jenazah lagi yang mandiin dia udah nikah, karena nggak mau. Termasuk pesan Rasul mengatakan apa? Miskin rojul la ro'ata lahu. Kasihan laki-laki yang nggak punya istri. Dia nggak mau diluangkan kasihan sama Rasulullah, jadi dia istrinya karena laki-laki nggak ada iddah, laki-laki jaga enggak, ya begitu meninggal dunia minta nikahin, jadi menyandang status dudanya sebentar doang. Nah kalau di Indonesia diomongin kuburan belum kering kawin lagi, kuburannya di empang, nggak kering, dia nggak kering, diomongin nggak gerak, ngomongin, padahal iya orang kuburan belum kering, udah kan? Sekarang jangan kuburan kering, belum mati aja, boleh kawin lagi nggak? Boleh. Ya kan sekarang seorang perempuan suka ngomong sama suaminya, bang, jodoh kita Allah takdirkan kita berjodoh. Kemudian nanti kan masalah kematian kita nggak tahu deh bang, abang meninggal duluan apa saya meninggal duluan, kan gitu.
kalau saya meninggal dunia duluan, abang kira-kira nikah lagi nggak? Nah, Jawabnya apa? iya. Kalau hadisnya nih, Iya. kalau saya meninggal duluan, abang nikah lagi ya kira-kira? Ya, apa jawabannya? Ada yang takut di dunia? Enggak. Takut. Itu kan kalau seandainya kamu meninggal dunia, kan kalau seandainya saya nggak nikah lagi, seandainya bohong kan? Belum terjadi. Kalau benar-benar mati, kawin lagi. Ya, enggak. Kalau lu belum mati, kok kawin lagi? Apa kamu dulu nungguin lu mati, kawin lagi? Bang enggak ya? Ya, bang ya. Jadi sebenarnya gitu ya. Udah, kembali ke kita udah ya. Fayam bagi lizairi idza dahulal maqbarata. Ya, dianjurkan, disunahkan bagi orang yang ziarah kalau dia masuk ke kuburan, makbarah, kawasan kuburan, bukan masuk kuburan di dalam kuburan, bukan. Ke TPU, TPU apa TPU? Bapak mau Ya, ke TPU deh, ke makbarah apa? Ya, istilahnya tempat orang dikuburin, ya. Aumar robiha, atau dia nggak masuk, cuma lewat doang. Lewat, ada kalanya ente naik mobil, ada kalanya ente jalan kaki, ada kalanya ente naik motor, lewat. Jangan lewat kuburan cuek aja, jangan. Namanya jangan. Ya, ada yang kita ucapin, kali itu kita marah apa? Lewatin doang, nggak masuk. Itu buru-buru, itu mau kerja, itu mau dagang, ada kuburan, ya udah. Sebentar, agak ya, lewat kan di motor, di mobil, ya. Ada yang kita ucapin. Jangan apa? Jangan lewat begitu aja. Umumnya kita begitu. Ustaz, rumahnya dekat kuburan, masa tiap saat? Iya, nggak ada. Capek nggak kira-kira? Kagak, biasa. Ada belum balik satu hari 10 kali, masa 10 kali baca? Ya emang disuruh, nggak apa disuruh dianjurkan. Nggak hanya orang yang jarang-jarang, yang kagum sehingga ya. Jadi sini katakan bayang bagi lizahiri idza ada halal makbarata au marrabiha ayyakula. Sunahkan bagi orang ziarah jika dia masuk ke arena kuburan, ke area pemakaman atau cuma lewat aja, ya, dia ucapkan assalamualaikum darul mu'minin. Udah, assalamualaikum darul mu'minin, atau itu yang biasa assalamualaikum ya ahli kubur, itu ucapin. Jangan sekedar kita apa lewat doang, nggak ada ucapan. Ya, ada orang negurnya bukan orang mati, ya, tukang gali kubur, temennya dia panggil, boy mana lo? Gitu. Ya, yang gali kubur itu kok, yang mati nggak itu kok. Jadi assalamualaikum darul mu'minin, ya. Godan mu'ajjalun, ya. Wa atakum matu'adun, ya. Nanti, ya, yang apa yang ditunda bakal datang. Ya, artinya, ya, kita kematian kita duluan dia, ya, kita belakangan, ya. Nanti esok hari sesuatu yang ditunda bakal datang waktunya, ya. Wa atakum matu'adun, akan datang kepada kalian yang Allah janjikan. Apa yang Allah janjikan? Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, yang bernyawa semua bakal mati. Kalian kemarin bersama kami sama hidup, tapi kalian memang datang apa tuh ayahnya, kalian meninggal dunia duluan, ya. Wa inna insyaallah mulahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Ini mungkin takut ngomong ke kuburan, wa inna insyaallah mulahikun, takut kami akan menyusul, takut. Ya, ucapin bakal mati kan? Lu jangan ngomong gitu, mati beneran itu. Emang kalau mati beneran ada? Emang ada mati bohongan? Berarti bener nggak ngomong gitu? Wa inna insyaallah mulahikun, bener nggak? Ada orang nggak mau ngomong, itu nggak ngucapin, karena kata-katanya insya Allah kami segera menyusul, karena nggak mau mati. Ketakutan, kalau mati aja kan? Mati ya, ya udah begitu ya. Antum lana salafun, kau lebih dulu berlalu, kau lebih dulu. Wanah melakum tabaun, kami akan nyusul. Apa? Kematian kita sekarang nih semuanya nih, ya siapa juga manusia sudah keluar dari garis finish, ada start. Mau maraton, mau jalan kaki, semuanya ada finishnya beda-beda. Finishnya ada yang termalam, ada yang besok, ada yang minggu depan, ada yang bulan depan, tahun depan, finishnya beda-beda. Semua lagi berjalan, Pak. Itu lagi mau tidur, yang bengong, yang ini semuanya lagi berjalan menuju kematian. Finishnya, waktunya beda, nggak sama. Kalau sama-sama enak, ya. Ya ini yang udah meninggal dunia luar, finishnya udah sampai finishnya. Nah, yang belum sampai finish, yang lagi berjalan. Nah, kapan finish kita? Wallahu a'lam.
Ya, pilih kita lama mendekat. Ya Allah, nggak bisa apa tuh, nggak bisa diketahui ya. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kami mohon kepada Allah Ta'ala keselamatan buat kalian dan buat diri kami. Allahumma ighfir lana wa lahum. Ya, Allah ampuni kami dan mereka semua. Nah, ngucap gitu doang, ya ngucap dapat pahala. Ya, ya dia udah terbina hubungan dengan orang di dunia, udah dihitung orang yang ziarah kubur. Ya, yang apa tuh? Yang kuburan, yang mazur, yang jari dapat manfaat juga. Dosa apa? Derajat yang terangkat, dosanya Allah terampuni. Nah, ini berkahnya apa? Orang yang jarang ngucapin demikian. Nah, jadi kalau kita lewat kuburan nggak ngucapin, ya, jadi nggak seakan-akan apa yang kita bilang? Ya, kita anggap punya rumah, ya, rumah kita dilewati sama orang, lewatin, ya, berarti kan cuek ya? Cuek, ya, kita lihat orang lewat, orang jalan lihat, tapi nggak ada yang bersalah, nggak ada yang apa tuh, ya nggak ada yang ngomong ya. Nah, nanti suatu saat, ya dikhawatirkan kalau kita mati seperti demikian. Kan kita kalau ingat sama orang mati, kita sering ziarah, nanti kuburan kita bakal diziarahin begitu aja kan. Ya, kita sekarang ziarah kubur malas, ya udah suatu saat kuburan kita akan diziarahin. Ya, kita cuek, ya nggak mau ziarah, suatu saat itu orang hidup cuekin kita juga, begitu balasannya. Ya, di ziarah kapan? Mau tiap Jumat kayak, mau tiap apa seminggu sekali atau seminggu sekali terserah. Yang penting ya ada hubungan dengan orang yang meninggal dunia, ada hubungan dengan orang yang mati, ya kita doain ya. Wa yata'akadu nadban az-ziyaratu lailata Jumat wa yauma. Dan sunahnya ditekankan, sangat ditekankan kesunahannya ziarahnya malam Jumat atau hari Jumat. Nah, mana malam Jumat? Malam. Ada nggak orang dia kubur malam habis maghrib? Ada. Itu kan beraninya kalau kuburan wali doang. Ini jalan luar batang terang lampunya betul. Cerah. Cakep, kuncung, cakep semuanya. Kuburan ini biasa berani kan malam? Kober. Kalau Anda berani aja. Kenapa? Setan nggak bisa nyikat kita, setan. Kita takutnya udah pesan takut doang. Tuh kalau kita gini ada yang nyolek, siapa yang nyolek? Nggak ada. Jadi malam aja. Bahkan ya banyak para solehin yang malam Jumat, malam ziarahnya lebih tenang, enak malam hari. Ada yang jam 12 malam ziarah, berani nggak itu? Jam malam ziarahnya. Berarti kuburan Sayyidina Hamzah di Madinah, ya itu banyak orang-orang yang ziarah malam. Berarti Habib Muhammad Haddad malam Sabtu, pengamen ziarah kuburannya. Sepi, nggak ada orang, khusyuknya lebih banyak. Kenapa? Nggak ada suara orang, ada lebih fokus ziarahnya. Nah kita sekali-kali cobain, ya di mana? Kakeknya di Macawang, ajak sendiri soal dia kubur malam Jumat, berani nggak? Berdua bertiga berani nggak? Dua bertiga. Saya aja. Ya memang apa? Emang serem. Emang kalau Jumat setan berkeluyuran enggak ada gitu kan. Kita udah takut aja. Jadi apa tuh? Kebentuk kita punya apa tuh? Punya pikiran. Kalau begini nggak ada. Malam Jumat tuh. Wajah kalau malam nggak bisa hari Jumatnya. Nah, ini yang biasa kuburan malam hari Jumat sekali-kali jarang malam Jumat. Nggak apa? Enak sepi. Ente nggak dikarenain parkir, parkir nggak ada. Oh nggak ada yang parkir kemana? Ada kan parkir? Ada. Coba ya. Nggak ada parkir. Kalau parkirnya orang kuburan juga nggak ada ya. Nanti sepi enak ya. Jadi sekali-kali jarang manfaat, sekali-kali nggak apa. Ya nanti nih. Iya, nanti mana ya bro? Nggak apa-apa. Udah foto-foto apa ya? Jadi kalau nggak bisa Jumat, wajah dan hari Jumatnya ya. Wa kadzalika lailatul sabti itu lailatul syamsi miyami, juga malam Sabtu sampai terbit matahari pada hari Sabtu. Nah ya, jadi anggap itu hari Jumat kelewatan ya. Malam Sabtu ini sampai ya ditunggu sampai adzan subuh. Tulus syams, terbit matahari pada hari itu.
Anggap nggak bisa malam Sabtu, jam 2 nggak bisa, ya tidak datang jam 2 malam, jam 3 sampai tuh. Misalnya begitu kalau bisa. Nah, ada nggak ini? Nggak ada. Ya enak, nggak beli kembang nggak ada, nggak ada. Paham ya? Wah ketika Yom Isnin, kalau malam itu nggak bisa, usahain malam pada hari Senin. Ya, yang ketiga deh, Jumat nggak bisa, nggak bisa hari Senin ya. Kenapa? Fa innahu yuqalu, karena dikatakan inna arwahal mauta tarji'u ila kubrihim fil awqat. Ruh-ruhnya orang yang mati kembali ke kuburan mereka pada waktu-waktu tersebut. Malam Jumat kan, bagaimana arwahnya orang mukmin? Apa tuh? Tidak gair mahbusah, nggak terbelenggu. Rohnya orang kafir diikat Allah Ta'ala, terbelenggu, jadi nggak bisa keluyuran, nggak bisa kemana-mana. Tapi arwahnya orang mukmin terbuka, bebas. Mau ke sana, berkunjung sana, bebas, kasih kebebasan Allah Ta'ala. Nah, tapi pada malam Jumat, hari Jumat, malam Sabtu sampai terbit matahari, sampai Senin, kebanyakan ruhnya kembali ke kuburan. Nah, ya ke kuburan ada, masuk kembali ke kuburan ada situ. Nah, ini terbukti gimana? Ya ada orang tertentu, ya kalau kita kita nggak dikasih sama Allah Ta'ala, kenapa? Karena kita nggak kuat. Ada orang yang jual kubur dengan salam waalaikumsalam jawab. Berat, itu bisa nggak? Itu assalamualaikum ya kubur, waalaikumsalam ya kubur. Itu ada nggak gitu? Ya Abdul Syakur apa tuh? Ya, ini alhamdulillah kita nggak dia jawab, kita nggak kedengeran. Kenapa? Dikasih hijab Allah Ta'ala, karena kita nggak kuat. Ada orang yang kuat-kuatan, kasih kuat kekuatan. Kenapa kita nggak dikasih dengar? Karena kita bakal pingsan. Coba itu jago malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yan, tidak artian. Mati ya? Harus dulu. Paham ya? Paham ya? Jadi ada orang tertentu yang jago kubur jawab, tahu ya? Waqad warada fi dzalika atharun, dan datang riwayat penjelasan asal-asal tentang yang membuktikan rohnya orang mati kembalinya pada hari-hari tertentu, malam Jumat, hari Jumat dan malam Sabtu dan hari Senin. Kemana selain itu? Dikasih kebiasaan Allah Ta'ala untuk berkunjung sini, rohnya, bukan jasadnya, rohnya. Nah, jadi tahu siapa yang dari ya. Dulu pernah terjadi ya, ini kisah aja ya, kisah ini kalangan kelas tinggi. Para wali-wali kita terima aja, jangan nentang, karena kita bukan wali ya. Dia ziarah kubur dari Hadramaut. Kalau ziarah kan sebenarnya tadi ya, memberi salam kuburannya, dia dengan izin Allah bisa mendengar jawaban kuburan. Tiap ziarah begitu. Suatu saat ya beliau ziarah di pemakaman Zambal Kota Trim, beri salam 1 kali nggak ada jawaban, 2 kali jawaban, 3 kali jawaban. Udah tetap dia baca pulang. Gak berapa lama, berapa hari kemudian datangnya ziarah, ya, sehingga suara panggilan, ya, dia nyebut assalamualaikum, kemudian dengan izin Allah, ya, dengan jawabannya, dibilang kami berapa hari lalu kami keluar, nggak ada di sini. Nah, jadi kami nggak jawab karena kami nggak ada tempat. Nah, ini terbukti. Ruhnya lagi apa tuh? Lagi pergi. Tapi malam Jumat, hari Jumat malam Sabtu, aslinya kebanyakan ada di kuburan. Nah, makanya kan di kantor tertentu ya kita boleh pakai juga, artinya kalau ente ziarah ke Sunan Ahmad Bafagi di Boto Putih ya, di mana Surabaya ya, keluarganya tuh bilang ada kalau ziarah sana hari Selasa umumnya ya. Ini bukan omong kosong, dalam arti kebanyakan para wali-wali kalau ziarahnya ke sana ada jawaban gitu. Kita nggak dikasih dengar. Nah, jadi misalnya Selasa, hari biasa ya bisa, tapi kalau Selasa misalnya kebanyakan rohnya beliau ada hadis itu, hari Selasa nggak kemana-mana. Nah, kan orang biasa harusnya gimana? Ya udah ini aja. Malam Jumat, hari Jumat, malam Sabtu dan hari Senin. Selasa Rabu Kamis bukan berarti kamu ziarah, tapi kebanyakan rohnya kembali pada hari-hari itu saja. Kebanyakan tuh dikatakan inna arwal mauta tarju bila burhim bihat awqat, rohnya orang mati kembali ke kuburnya pada waktu ini, malam Jumat, hari Jumat dan malam Sabtu dan hari Senin ya. Oh, ya sampai sini dah kita berhenti.
wa yanbaghi li zahir al-kubur wallahu a'lam bissawab.